Halo Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingin membagikan satu renungan firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai dengan ayat 30 dengan berkata demikian, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang tentang aku. Saudara, Bapak, Ibu, temanya adalah teguh berdiri bersama Yesus. Bagaimana kita menerapkannya, kehidupan iman untuk teguh berdiri bersama Yesus? Saya menemukan 4 poin di sini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah bahwa kita perlu melatih diri untuk uh, melakukan firman Tuhan. Melatih diri untuk melakukan firman Tuhan. Ayat 27 bagian A dikatakan bahwa hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Artinya kehidupan kita harus bersamaan dengan berita-berita Injil ataupun isi daripada firman Tuhan. Nah, Paulus juga berkata bahwa apabila aku datang, aku melihat. Apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu satu hati, satu jiwa, satu roh di dalam memberitakan, di dalam mewartakan Injil. Kita tahu bahwa Paulus sendiri telah hidup di dalamnya. Ya, ia hidup sungguh di dalamnya. Dan ia percaya bahwa Sang Agung Gembala itu Yesus Kristus yang akan memampukan dia dalam mengerjakan semuanya. Nah, saudara, bukankah kita sebagai orang percaya telah dikaruniakan kehidupan yang memiliki daya juang untuk mempraktekkan firman Tuhan setiap hari. Sekalipun kadangkala kita meper-meper dan tidak sempurna, tetapi daya juang yang telah kita miliki itu akan dimampukan oleh Roh Kudus setiap hari, saudara Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua adalah yaitu berani berkata benar. Ayat 28a juga dikatakan bahwa tiada digentarkan oleh lawanmu. Paulus berkata bahwa adanya ya kesaksian yang dilihat oleh Paulus dari anak-anak Tuhan adalah menjadi kekuatan baginya. Iya kan? Nah, oleh sebab itu menjadi anak Tuhan dibutuhkan sikap, ya, sikap yang memiliki daya, memiliki semangat, yang memiliki upaya untuk bersaksi. Nah, oleh karena itu, yang kedua ini berani berkata benar, maka kita lihat bahwa Paulus dan umat Tuhan serta kita sekarang ini harus memiliki keberanian untuk mengatakan apa yang benar, untuk mengatakan apa yang seharusnya, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang ketiga adalah siap menderita bagi Kristus. Ayat 29 ya. Menjadi seorang Kristen itu adalah hal yang banyak diminati oleh orang lain, oleh semua orang bahkan. Tetapi tidak sampai kepada tahap di mana ia diperhadapkan kepada peristiwa ataupun situasi ia ditolak, ia dipermalukan, ia dicegat, bahkan ia dianiaya, bahkan tidak sedikit, saudara, ia menjadi martir. Namun, Paulus mengatakan supaya setiap anak Tuhan tidak hanya bersukacita, bersedia di kala hal baik, tetapi juga di kala hal tidak baik maupun di kala yang tidak kita inginkan. Nah, saudara, bukankah kita sekarang menjadi anak Tuhan yang dipanggil dan diperlengkapi sebagai anak Tuhan yang harus memberikan dampak akibat dari pengenalan kita terhadap Kristus. Nah, saudara, yang keempat adalah setia walaupun dalam pergumulan.
Yang keempat ini, ayat yang ke-30, saudaraku, bahwa pergumulan Paulus ini disaksikan oleh orang yang bukan percaya. Ya, bahkan di dalam penjara ia mengalami aniaya, saudaraku, diperlakukan tidak layak, bahkan dia diperlakukan sebagaimana selayaknya orang bersalah. Tetapi dalam hal ini Paulus mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana penjara itu, saudaraku, digoncangkan oleh Tuhan. Dan sendi-sendi daripada penjara itu bergetar. Firman Tuhan katakan. Nah, untuk itu kita lihat di sini, Paulus sadar betul bahwa pergumulan yang dialaminya ada ujungnya. Harus kita pahami ini. Sebagai anak Tuhan, pergumulan yang apa yang kau alami hari ini, ya, ada ujungnya. Dan di ujungnya itu ada manis, saudara. Karena Tuhan sendiri yang menjadi pembela kita. Tuhan sendiri yang akan membawa kita masuk kepada tahap kemenangan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk teguh berdiri bersama Yesus, saudaraku, 4 hal langkah dalam menyiapkan diri untuk ada di sana. Yang pertama, saudaraku, melatih diri untuk melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah mari mulailah berani untuk berkata benar. Dan yang ketiga adalah siap menderita bagi Kristus. Yang keempat, tetaplah setia walau dalam pergumulan yang hebat. Saudara dan saya adalah orang yang dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi bangsa, bagi suku-suku bangsa. Tuhan memberkati. Shalom.